Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hari-hari di mana kita hidup adalah hari-hari yang sukar, sehingga sebagian orang menyebutnya sebagai akhir zaman. Karena kita harus mengakui bahwa dunia ini tidak akan berjalan lagi sebagaimana dia berjalannya. Dunia bertambah hari bertambah rusak, dunia bertambah hari bertambah menakutkan, dunia bertambah hari bertambah menuju pada kehancurannya. Sehingga satu hari, setuju atau tidak setuju, percaya atau tidak percaya, terima atau tidak terima, suka atau tidak suka, kita akan berhadapan dengan akhir dari zaman ini. Zaman ini harus berakhir. Tetapi pertanyaannya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di mana kita sedang menuju pada akhir zaman ini, di mana kita sedang mau mengakhiri zaman ini, apa sebenarnya yang harus kita waspadai? Karena Alkitab sudah menubuatkan buat kita bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi Alkitab juga menjanjikan buat kita, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, itulah yang akan beroleh selamatnya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengajar kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena hidup yang dilandaskan pada firman Tuhan akan menjadi hidup yang tegar, akan menjadi hidup yang penuh sukacita, tetapi sekaligus akan menjadi hidup yang penuh kemenangan. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang hal-hal yang harus diwaspadai di akhir zaman. Karena kita tahu di akhir zaman dunia semakin bebas, dunia semakin menawarkan segala sesuatu, sehingga apa yang terjadi? Dunia hari-hari ini saya sebut sebagai dunia yang bingung. Kenapa dunia yang bingung? Jangankan orang yang berbuat jahat, orang yang bermaksud berbuat baik pun hari-hari ini seringkali dibingungkan. Begitu banyak tawaran-tawaran yang kelihatannya baik, tetapi ujungnya menuju pada maut. Begitu banyak tawaran-tawaran yang kelihatannya beragama, beribadah, bahkan dalam tanda petik tawaran-tawaran yang kelihatannya rohani, tetapi kemudian ujungnya justru memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama bisa pelajari dari Lukas pasal 21. Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-19. Lukas 21 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri, haleluya,
Aku sendiri, kata Tuhan, akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal-hal penting yang Alkitab katakan tentang hal-hal yang akan terjadi, sehingga kita harus waspadai di akhir zaman. Di akhir zaman bukan sekedar masalah hidup semakin meningkat. Di akhir zaman bukan sekedar persoalan-persoalan hidup semakin berat. Di akhir zaman bukan sekedar persoalan-persoalan ekonomi semakin memuncak. Tetapi kalau kita perhatikan, ada beberapa hal penting yang harus kita waspadai di akhir zaman. Yang pertama, coba saudara lihat pada ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 dikatakan jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Jadi yang pertama kita pelajari, apa yang harus diwaspadai di akhir zaman? Adanya gelombang ajaran sesat. Sehingga Alkitab jelas berkata di sini, dikatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan berkata dengan memakai namaku, akulah dia dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Jadi Alkitab sudah jelaskan bahwa di akhir zaman, gelombang terbesar yang akan melanda gereja Tuhan adalah gelombang ajaran sesat. Orang-orang yang kelihatannya beribadah, tapi mulai mengajar bahwa kesucian tidak lagi perlu. Orang-orang yang kelihatannya beribadah, mulai mengajar firman Tuhan, tetapi mulai berkata bahwa Alkitab tidak sepenuhnya bisa kita terima sebagai firman Allah. Mungkin sebagiannya berisi firman Allah, tetapi yang ini gak bisa diikuti, yang ini gak perlu diikuti, yang ini penafsirannya keliru, yang ini begini. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita mulai memilah-milah Alkitab kita, dan kita sama sekali sudah tidak menaruh penghormatan kepada Alkitab kita yang diurapi oleh Roh Kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gelombang ajaran sesat ini adalah gelombang terakhir gerakan setan untuk apa? Untuk menggoncangkan tubuh Kristus. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang sudah berada dekat dengan Tuhan, orang yang sudah berada di dalam Tuhan, mungkin tidak tertarik lagi untuk perzinahan, mungkin tidak tertarik lagi dengan judi, mungkin tidak tertarik lagi dengan hal-hal duniawi. Tetapi ketika masuk serangan iblis dalam bentuk ajaran palsu, ajaran sesat, mungkin dia pikir, oh inilah pelajaran sebenarnya. Tetapi sebetulnya setan sedang merampas hidupnya dari dalam gereja untuk dibuang ke dalam neraka. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, mari kita punya dasar hidup yang benar. Mari kita punya dasar pengetahuan firman Tuhan yang cukup. Mari kita punya hati yang minta dipimpin senantiasa oleh Roh Kudus. Sehingga ketika ajaran palsu mulai kita dengar, suara Roh Kudus di dalam diri kita cukup untuk memperingatkan kita, memberitahu kita, sehingga kita mulai rasa tidak sejahtera. Kita mulai mengerti bahwa ada roh lain yang mulai diajarkan di balik pengajaran yang kedengarannya indah itu. Yang kedua saya pelajari, apa yang harus diwaspadai di akhir zaman ini. Coba saudara lihat ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 dikatakan, ia akan berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Berarti hal yang kedua yang saya pelajari, apa hal yang harus diwaspadai di akhir zaman? Bahwa akan adanya goncangan-goncangan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Suami-suami mulai tergoncang, kesetiaannya kepada istrinya berkurang, tertarik dengan wanita lain. Istri-istri mulai tergoncang, stres dalam keluarga, akhirnya marah-marah sama anak-anaknya. Anak-anaknya tergoncang, lari dari rumah, hidup dengan seks bebas, hidup dengan obat-obat terlarang. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan goncangan. Gereja-gereja tergoncang, orang-orang percaya tergoncang, hamba-hamba Tuhan tergoncang, jemaat-jemaat Tuhan tergoncang. Setan sedang mau buat goncangan, tetapi dengar baik, Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Orang-orang yang justru melewati masa-masa goncangan dengan iman akan menjadi orang-orang percaya yang teguh dan tangguh. Jadi apa hal yang harus diwaspadai di akhir zaman? Adanya ajaran-ajaran sesat. Yang kedua, adanya goncangan-goncangan. Tapi kuatkan imanmu, berpegang teguh pada firman Tuhan. Jangan lemah. Goncangan memang ada, tetapi di balik setiap goncangan ada rencana Tuhan yang
indah bagi setiap orang yang percaya. Yang ketiga, apa yang harus diwaspadai di akhir zaman? Coba lihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 bilang begini. Ayat yang ke-12 berkata, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi hal yang ketiga adanya larangan-larangan ibadah. Adanya penutupan-penutupan tempat ibadah. Adanya rekayasa-rekayasa untuk mengadu domba orang-orang beragama. Sehingga apa yang terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara sesama penganut umat beragama, mulai diadu domba. Tujuan setan cuma sederhana, supaya menaruh kebencian terhadap agama yang satu, agama yang lain, sehingga akhirnya penghancuran demi penghancuran mulai terjadi. Tetapi tak perlu saudara takut, tak perlu saudara heran, tak perlu saudara menyalahkan sistem politik, tak perlu saudara menyalahkan partai ini, partai itu, apapun namanya. Tidak perlu sudah menyalahkan ABRI, TNI, apapun namanya. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, itu bagian dari nubuat yang tidak bisa kita lari dari situ. Tapi kita hadapi dengan percaya Tuhan beserta kita dan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Dan yang keempat, yang terakhir, hal-hal apa yang harus kita waspadai di akhir zaman. Ayat yang ke-16 berkata jelas, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu bahkan dibunuh. Berarti yang keempat, apa hal yang harus diwaspadai di akhir zaman? Adanya perpecahan keluarga. Makanya kita lihat hari-hari ini tingkat perceraian semakin tinggi, tingkat perzinahan semakin tinggi. Kenapa? Karena perpecahan di dalam keluarga semakin besar. Tapi sebagai hamba Allah, biarlah kita berkata sebagai Yosua, aku dan sisi keluargaku melayani Tuhan. Biarlah kita punya waktu bersama dengan keluarga dalam doa, waktu bersama untuk menyelidiki firman Tuhan, waktu bersama untuk beribadah, waktu bersama untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Karena hanya dengan mengerti, memahami, dan berjalan dekat dengan Tuhan, kita akan memiliki keluarga yang bahagia, utuh, dan berkemenangan. Haleluya. Kita semua sedang menghadapi akhir zaman, tetapi penyertaan Tuhan pasti bagi orang yang percaya. Kalau sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat dengan Tuhan, mengalami kasih, kuasa, mujizat yang luar biasa. Melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, atau setiap saudara yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar di akhir zaman ini. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang menghadapi masa-masa sukar, tekanan yang sedang terjadi, bahkan mereka yang sedang membutuhkan damai sejahtera untuk kesatuan keluarganya. Hamba berdoa buat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan pulihkan, sehingga setiap kami dapat dengan tegar percaya bahwa Allah kami tidak pernah meninggalkan, mengecewakan kami. Tantangan boleh ada di depan kami, tetapi roh yang di dalam kami lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saat buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita, tetap beriman. Karena kita tahu kita tidak pernah sendiri. Yesus adalah kekuatan penghiburan kita dalam segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.